Karena itulah dengan niat yang baik sebagai warga negara yang punya tanggung jawab terhadap hukum, saya datang dan sikap saya tidak akan setengah-setengah. Kita akan menilai bahwa ternyata hukum pun walaupun dilanggar ya, itu bisa saja tidak diproses kalau itu terkait dengan kepentingan-kepentingan politik. Selaku tim ketua kampanye itu Pak Erick Thohir seharusnya tahu ya Mas ya, berarti? Itu kan beberapa menteri kita masukkan di dalam tim pemenangan Pak Jokowi ke Haji Ma'ruf Amin. Jadi kami ini biasa, beberapa yang masuk ya kami lakukan koordinasi. Dia orang yang sangat kritis, maka biasanya yang kritis-kritis ini menakutkan, maka ini bagian dari bagaimana menghentikan agar Mas Hasto tidak kritis gitu. Dan saya kira keliru, karena Mas Hasto pasti akan sangat kritis. Dan kita lihat aja, semua yang kritis, yang keras, pasti akan dicari. Dan pola-pola ini terbaca dengan gampang lah. Kita orang yang hidup di era Orde Baru. Dulu, di era Orde Baru itu, kamu melawan Orde Baru, kamu masuk kategori PKI. Yang kedua, kamu masuk kategori subversi. Habislah dia. Pak Adi Darmo saat itu selaku Kepala Sekretariat Tim Pemenangan, memang sering kami tugaskan untuk bertemu dengan para menteri yang memang bergotong royong di dalam Pilpres. Klarifikasi pertemuan Saudara HK dengan Saudara Harno dan penugasan terkait kereta api ke Saudara Harno melalui Saudara YA. Jadi info yang kami dapatkan dari penyidik adalah di klarifikasi seputar pertemuan tersebut. Sangat nyaman, penyidiknya Pak Alfred sangat baik, dan saya tidak kedinginan karena ruangannya sudah lebih hangat, mendapatkan kopi dan juga makan siang gado-gado cemara, sehingga sangat baik. Hanya tadi agak sedikit tersendat karena persoalan jaringan. Ini perlu ada semacam kedewasaan bagi kita, jangan sampai hal seperti ini itu terus berlanjut. Artinya kesempatan orang, keadilan demokrasi, keadilan politik. Apakah bertemu atau tidak, ya saya kurang ingat karena sebagai sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang. Ya prinsipnya, ya salah satunya mengapa nomor telepon saya itu ada di tempat Pak Harno yang di kemudian hari itu menjadi tersangka. Lalu apakah saya juga mengeluarkan perintah-perintah bertemu terkait dengan urusan proyek-proyek tertentu? Saya katakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Iya. Sehingga ya kasusnya Pak Erlangga kan juga hampir sama seperti itu. Yang lain juga hampir sama seperti itu. Pada diem semua. Itu yang sebenarnya terjadi di era sekarang, yang repressive state apparatus, itu RSA, istilahnya si Althusser ya, Louis Althusser. Dari sekitar 21 pertanyaan yang diberikan kepada saya tersebut berkaitan dengan apakah saya kenal baik dengan salah satu yang ditetapkan tersangka, Saudara Harno, dan saya berikan keterangan bahwa saya tidak memiliki handphone yang bersangkutan, tidak pernah melakukan komunikasi secara intens. Kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak, ya saya kurang ingat karena sebagai sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang. Belum, karena mungkin pilkada belum berjalan. Dokumen itu kan berisi rahasia-rahasia partai, termasuk tentang pelaksanaan pilkada. Itu motif. Padahal di dalam hukum acara pidana, ketika itu disita harusnya ada saksi. Tapi saya juga minta tolong KPK. Ya sekiranya ini saya juga tolong diingatkan karena saya bertemu dengan begitu banyak orang.